Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Profesional Bahasa Indonesia tentang paragraf eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Dan ini adalah part yang ke-41. Langsung saja ke soal yang pertama. Ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30-50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah ciplukan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah paragraf eksposisi ya teman-teman. Sesuai dengan definisi dari paragraf eksposisi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Nah, kalau bentuk paragrafnya seperti ini tidak terlalu panjang, ini kan hanya beberapa baris teman-teman. Ini masih bisa kita baca secara menyeluruh. Tapi bagaimana jika paragrafnya itu panjang, memiliki beberapa baris, dan sangat memakan waktu jika dibaca secara keseluruhan? Untuk itu, kita perlu mengenali paragraf-paragraf ini dengan ciri-cirinya, teman-teman. Untuk paragraf eksposisi, ciri-cirinya adalah biasanya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Nah, kita bisa lihat di sini di awal paragraf sudah ada kata adalah. Ciplukan adalah, nah ini sudah jelas bahwa ini adalah paragraf eksposisi. Dari isi paragrafnya juga menceritakan tentang informasi atau pengetahuan tentang ciplukan ya teman-teman. Jadi kalau soalnya masih seperti ini dan panjang paragrafnya masih sebatas ini, masih bisa kita baca secara keseluruhan. Tetapi bagaimana jika panjang paragrafnya seperti soal nomor 2 ini teman-teman? Oke, kita ke soal yang nomor kedua. Nah, kalau sudah banyak dan panjang seperti ini si paragrafnya, kita langsung baca ke soalnya. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Ini jawabannya adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Jika paragrafnya sudah sepanjang ini teman-teman, kita harus ingat ciri-ciri dari paragraf eksposisi. Ciri-cirinya adalah biasanya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Jadi coba kita baca sedikit di awal paragraf. Parangtritis adalah, nah di sini sudah ditemukan ciri-cirinya teman-teman. Adalah, Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bentul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau udah ada kata adalah seperti ini teman-teman, maka 90% sudah pasti jawabannya adalah paragraf eksposisi. Kemudian kita lihat di sini, Parangtritis mempunyai keunikan. Selain itu ada pemandian, air panas, ada juga ATV, kereta kuda. Sudah jelas bahwa ini adalah paragraf eksposisi yang menceritakan, yang berisi pendapat, ide, buah pikiran, pengetahuan, atau informasi untuk memperluas wawasan pembaca ya teman-teman. Oke, jadi mudah ya paragraf eksposisi. Kita ingat saja ciri-cirinya terdapat kata adalah dan merupakan informasi. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Susu sangat baik untuk kesehatan kita. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita.
Oleh karena itu, marilah kita perbanyak meminum susu. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, E. Persuasi. Untuk soal yang ketiga ini, jawabannya adalah paragraf persuasi. Sebagaimana definisi dari paragraf persuasi, paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Di sini saya memberikan contoh paragraf yang masih pendek ya teman-teman, yang masih mampu dibaca dalam waktu singkat. Nanti jika teman-teman menemukan paragraf yang panjang dan cukup memakan waktu banyak jika membaca secara keseluruhan, kalau seperti ini kan masih bisa kita baca secara keseluruhan. Tapi kalau paragrafnya panjang seperti nomor 2 tadi, maka kita harus mengenali ciri-cirinya untuk mempercepat kita dalam menjawab soal. Ciri-ciri dari paragraf persuasi, ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Kalau kita lihat di paragraf yang ini, bujukan atau ajakannya ini ya teman-teman. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak meminum susu. Ini adalah bujukan atau ajakannya, kata marilah. Kemudian untuk berbuat sesuatu, yaitu untuk meminum susu. Jadi sekali lagi, paragraf persuasi itu paragraf yang ciri-cirinya ada bujukan dan ajakan untuk berbuat sesuatu. Oke, sekarang lanjut ke soal yang keempat. Nah, sekarang dengan paragraf yang sepanjang ini tidak mungkin bagi kita untuk membacanya dalam waktu singkat. Kalau kita baca secara keseluruhan, sudah pasti akan sangat menyita waktu kita, akan membuang banyak waktu kita. Kita baca dulu soalnya seperti biasa. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Kalau saya katakan di sini, ini adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Kita ingat ciri-ciri dari paragraf persuasi tadi. Ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Di sini kita ketika dihadapkan soal seperti ini, kita harus jeli dan dengan cepat menemukan di mana kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Biasanya kata ajakan atau bujukan itu diawali dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, di sini kita bisa lihat oleh karena itu, selayaknya. Nah, ini kata bujukan atau ajakan yang sangat halus, teman-teman. Selayaknya warga masyarakat tidak lagi percaya hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Ini adalah ajakannya agar masyarakat tidak lagi percaya pada hal-hal gaib dan bisa mengedepankan penalaran logika atau akal sehat. Cukup mudah ya teman-teman. Jadi walaupun paragraf sepanjang ini, kita bisa menentukan dengan cepat bahwa ini adalah paragraf persuasi. Soal yang kelima. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang pakar psikologi pendidikan Soekartono 1992 bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen atau mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Kemudian hasilnya diserahkan kepada orang tua untuk menopang kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri kita terjadi krisis moneter. Kecenderungan orang tua mempekerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Menurut isinya, paragraf di atas adalah paragraf A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi, atau E. Persuasi. Yang mana teman-teman jawabannya? Yang D ya teman-teman, paragraf argumentasi. Kita lihat definisi dari paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca.
Dengan bentuk paragraf yang tidak juga terlalu panjang dan tidak juga pendek seperti ini teman-teman, mungkin kita bisa membacanya secara keseluruhan, namun agak sedikit menyita waktu juga, walaupun tidak terlalu panjang teman-teman. Maka dari itu kita perlu mengenali ciri-ciri dari paragraf argumentasi, agar dengan mudah kita menentukan bahwa ini adalah paragraf argumentasi. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Ada pendapat dan ada alasannya. Coba kita baca di awal sedikit. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Ini adalah sebuah pendapat, teman-teman. Sudah jelas ini adalah sebuah pendapat. Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya. Ini adalah pendapatnya. Nah, kemudian alasannya kenapa? Kenapa seseorang berpendapat seperti ini? Nah, alasannya bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Ini adalah alasannya. Kenapa dikatakan bahwa anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya? Karena alasannya bahwa anak-anak kecil di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk mencari nafkah oleh orang tuanya. Ini adalah paragraf argumentasi, di mana ini adalah pendapat dan yang ini adalah alasannya. Sesimpel itu ya teman-teman. Jadi mudah bagi kita untuk menentukan bahwa paragraf yang kita baca adalah eksposisi, persuasi, atau argumentasi. Kita cukup mengingat dan mengenalinya melalui ciri-cirinya. Buat teman-teman yang belum nonton pembahasan tentang cara menentukan paragraf narasi dan paragraf deskripsi, bisa cek video sebelumnya atau klik infocard di atas. Ini ada soal bonus buat teman-teman. Soal ini bisa teman-teman coba jawab. Menurut isinya, paragraf ini adalah paragraf apa? Teman-teman bisa komen di bawah dan bisa kasih sedikit penjelasan kenapa jawabannya paragraf tersebut. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal SKB nantinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.